Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali di awal tahun 2021 ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bersukacita. Marilah berserah hanya kepada pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat menjalani tahun yang baru ini dengan tegar, sabar dan bersemangat. Di awal tahun ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita, yang menguatkan segala sendi kehidupan kita, dan menyadarkan kita betapa Tuhan selalu hadir di dalam segala denyut kehidupan kita. Maka marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih ya Allah atas seluruh kasih pemeliharaan-Mu, sehingga kami berkesempatan memasuki tahun yang baru ini. Sekarang kami akan bersekutu dengan-Mu melalui firman ini. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Itulah dua permohonan kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, di dalam menjalani tahun baru 2021 yang penuh tantangan ini, dari kita dituntut keteguhan hati dan sikap yang optimis. Kedua sikap ini sangat kita butuhkan di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, terutama karena pandemi COVID-19 yang masih mengancam dan berbahaya, serta situasi perekonomian yang belum membaik. Tentu perasaan was-was dan khawatir adalah sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak sendiri. Allah begitu dekat dengan kita, dan Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di samping sikap hati yang teguh dan optimis, kita juga harus memelihara hati kita supaya tetap bersih dengan cara membuang beban-beban kebencian, ketakutan dan kesedihan. Semua itu harus kita lepaskan dan harus kita tinggalkan. Biarlah itu terkubur sebagai bagian dari masa lalu. Untuk menguatkan kita dalam menjalani tahun 2021 ini, pemazmur menjelaskan tentang Allah Sang Pengasih dan Sang Pemelihara yang kita percayai itu. Hal itulah yang akan kita dengarkan lebih lanjut melalui epistel pada Minggu Epifanias yang kedua, sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, dengan topik Tuhan mengenal Engkau. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Secara keseluruhan, Mazmur pasal 139 ini adalah doa pribadi pemazmur. Di dalam doanya, pemazmur mengekspresikan kekagumannya kepada Allah. Menurut pemazmur, pengetahuan Allah itu begitu luar biasa dan ajaib, dan begitu tingginya pengetahuan Allah itu sedemikian rupa, sehingga pemazmur tidak sanggup untuk mencapainya, sebagaimana tertulis di ayat yang ke-6.
Adapun intisari dari nats ini adalah 3 hal pokok berikut ini. Yang pertama, Allah adalah Maha Tahu. Di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, pemazmur menyaksikan kemahatauan Allah. Allah tahu kalau pemazmur sedang duduk atau berdiri, maupun ketika pemazmur sedang terbaring atau berjalan. Bahkan Allah tahu apa yang akan diucapkan pemazmur sebelum lidahnya mengucapkan sesuatu. Singkatnya, Allah tahu siapa pemazmur luar dan dalam. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan yang kedua, Allah adalah Maha Hadir. Di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, pemazmur menyaksikan kemahahadiran Allah. Pemazmur menyadari bahwa dia tidak mungkin lari dari hadapan Allah, tidak mungkin menjauhi roh Allah. Kemanapun pemazmur pergi, bahkan mendaki ke langit yang tinggi, atau bersembunyi di dunia orang mati, Allah ternyata hadir di situ. Dan sekalipun pemazmur membuat kediaman di ujung laut, Allah akan menuntun dan memelihara. Dengan kata lain, tidak ada satu jengkal pun ruang dan waktu tanpa kehadiran Allah. Dan yang ketiga, jangan melarikan diri dari Allah. Di ayat 5, pemazmur menyatakan bahwa Allah mengurung dirinya dari belakang dan dari depan. Kemanapun pemazmur lari, Allah tetap mengejar. Artinya, tidak ada jalan untuk lari dari Allah. No escape. Jadi dengan kemahatauan dan kemahahadiran Allah itu, pemazmur menyadari bahwa usaha untuk melarikan diri dari Allah adalah suatu kebodohan dan kesia-siaan, sebab hal itu adalah mustahil. Justru sebaliknya, maksud Allah untuk mengurung pemazmur adalah untuk mengawasi dan sekaligus untuk melindungi pemazmur di dalam perjalanan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, di dalam menjalani tahun yang baru ini, marilah memetik pesan penting dari firman ini sebagai berikut. Yang pertama, Allah adalah yang Maha Tahu dan mengenal kita dengan sempurna. Marilah melangkah dengan hati yang teguh, penuh optimisme, dan dengan sikap yang percaya diri. Kata kuncinya adalah berserah kepada Allah. Allah mengetahui segala hal dan segala sesuatu. Berbeda dengan kita, sebab pengetahuan kita sangatlah terbatas. Sebab kita tidak tahu tentang masa depan. Bahkan kita tidak tahu tentang kesiapan dan kekuatan kita secara menyeluruh dalam menjalani tahun baru yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Tetapi Allah yang kita andalkan itu mengenal kita luar dan dalam dengan sempurna. Semua kartu kita ada di tangannya. Dia mengenal kita lengkap sampai detail yang paling kecil. Allah mengenal kelemahan dan kekurangan kita, sehingga Dia tidak akan menuntut lebih dari kemampuan kita. Allah mendengar keluh kesah kita dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itulah jaminan yang pertama bagi kita dalam menjalani tahun 2021 ini. Pesan yang kedua, Allah dekat dengan kita. Kesaksian pemazmur di dalam nats di atas sangat penting bagi kita dalam melangkah memasuki tahun 2021 ini. Allah adalah Maha Hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tentu Allah tidak menjanjikan bahwa tahun 2021 ini akan serba menyenangkan, tanpa persoalan dan tanpa kesulitan. Pada tahun yang baru ini, selalu saja akan ada orang-orang yang jahat, para penipu dan orang-orang yang brengsek. Bahkan ancaman penyakit pun selalu ada dan mungkin akan semakin kompleks. Tetapi Allah selalu dekat dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menyertai dan menguatkan kita. Itulah jaminan yang kedua yang harus kita syukuri. Dan pesan yang ketiga, tanggalkan dan tinggalkan semua beban. Di dalam memasuki tahun yang baru ini, berusahalah untuk membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang buruk, dari dendam dan benci, dari cemburu dan iri hati. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati dan pikiran ketika memasuki tahun yang baru ini? Kata kuncinya adalah keluar dari persembunyian dan selesaikan masalah dengan Tuhan. Mungkin pada tahun yang lalu kita sering memutus hubungan dengan Tuhan, menyelam dalam lumpur kenikmatan yang penuh dosa, tidak mau kebaktian, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan enggan untuk berdoa.
Ingat, Tuhan tahu semua sikap dan perbuatan kita. Kita tidak dapat mengelabui Tuhan dan tidak ada yang bisa kita rahasiakan dari pengetahuan Tuhan. Sekaranglah saatnya kita mengaku atas dosa pelanggaran kita itu dan memohon pengampunan darinya. Kemudian, mohonkanlah supaya Tuhan menyertai dan memimpin perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khotbah ini, sekali lagi kita diundang oleh Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang teguh dan optimisme yang menyala-nyala, serta hati yang bersih. Dengan berserah kepada Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang akan membuat kita tersandung, sebab Tuhan begitu dekat dengan kita dan begitu mengenal kita. Pilihan ada pada kita, mau berjalan di tahun yang baru ini tanpa pimpinan Yesus Kristus, atau meneladani Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus dalam perjalanan hidupnya menuju masa depan yang berkemenangan. Sekali lagi, Tuhan menunggu keputusan kita. Maka terpujilah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut Minggu Epifanias yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.